I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mas Jani sebagai ketua kelas dimohon memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Mas Jani karena sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan menceritakan akan dipanggil untuk hadir. Mas Ahmad Bayrulani, Ananda Devina Mutri, Anggun Mutiara, Aulia Khairul Nisa, Aulia Nurul, Fani Apriliani, Fani Windriani, Devina Sukmaida, Dewi Fauzia, Meli Mutiara Asmadi, Abibatul Ria, Absanda, Bawa Indah Agustin, Bayu Sejo, Ika Susanti, Devina Yudhaya Bintang Ijana Madani, baik. Mantannya Dewati, Melani Puspitasari, Muhammad Iksan, Sekademi, Saskia Putriana, Bella Nabi. Baik, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang di sini pernah membaca tentang cerita hewan yang dapat berbicara? Ini cerita apa? Kanci dan harimau, Pak. Oke, baik. Di sini hari ini kita akan belajar tentang teks fabel. Sebelum memateri, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri teks fabel. Yang kedua adalah mengidentifikasi struktur teks fabel seperti orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks fabel seperti tokoh, latar, dan nama. Yang keempat ada menyimpulkan pesan moral dalam teks fabel. Yang terakhir ada menyusun cerita fabel sederhana berdasarkan gambar dan memperhatikan struktur teks fabel serta memuat pesan moral. Nanti kalau yang akan ditugaskan dengan baik, bisa dilihat gambar tersebut ada hewan purba yang terjebak dalam lubang serta ada kelinci, tikus, dan ayam. Itu ayam. Baik, Pak. Ada burung. Apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut? Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Itu banyak dijatuhin mungkin, Pak. Dia berubah kayak gini. Rupanya sendiri. Yang pertama ada pengertian teks fabel. Pengertian teks fabel adalah cerita fiksi atau khayal yang
mengandung pesan moral dan amanat yang dapat dijadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ciri-ciri teks papel. Ciri-ciri teks papel ada 6. Yang pertama, tokohnya berupa hewan. Yang kedua, hewan dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. Yang ketiga, bersifat fiksi atau khayalan. Yang keempat, mengandung pesan moral atau amanat. Yang kelima, cerita disajikan secara runut. Dan terakhir, biasanya ceritanya pendek dan sederhana. Baik, kita lanjut ke struktur teks papel. Struktur teks papel ada 4. Yang pertama, orientasi. Bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Lalu yang kedua ada komplikasi, bagian munculnya masalah atau konflik dalam cerita. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Yang terakhir, kode, bagian akhir cerita yang berisi amanat atau pesan moral. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur teks papel. Kita lihat di sini ada unsur-unsur teks papel ada 6. Ada yang bisa baca? Saya. Ya, Mbak Melani. Yang pertama ada tema, yaitu ide pokok atau gagasan utama cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak tokoh. Lalu yang ketiga ada latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat ada alur. Alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur dibedakan menjadi alur maju dan alur mundur. Lalu yang kelima ada amanat atau pesan moral dan pembelajaran yang dapat diambil dari cerita. Terima kasih kepada Mbak Melani karena sudah membacakan. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 4 nomor yang sama, silakan bergabung. Oke. Mas Dani. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Baik, di sini Bapak membagikan baca yang diberikan. Tugasnya adalah membuat cerita tabel sederhana. Bapak memberikan kelompok berkelompok 1. Baik, Pak. Sana hijau, Pak. Ini bukan, Pak. Aku mau teman. Kita tinggal dulu kan, Pak. Kita tinggal dulu. Salah, Bapak ini nama kamu nama apa? Satu. Iya, Bapak iya. Banyak yang Kelompok mana yang maju dulu? Yang kelompok 1. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memperagakan cerita fabel yang berjudul Kelelawar dan Pohon Buah. Kelelawar dan Pohon Buah. Di sebuah kebun, seekor kelelawar merasa rendah diri karena hanya bisa mencari makan pada malam hari saat hewan tidur. Suatu hari, seekor burung mengejeknya sebagai makhluk aneh yang takut matahari. Hahaha, kok kamu takut matahari sih?
tinggal apa? Kamu nggak usah kemana-mana. Kalau Mawar sadar bahwa penglihatan malam adalah kelebihan, ia fokus membantu menyebarkan biji buah di malam hari hingga kebun tetap subur berkat jasanya. Syukuri kelebihan diri sendiri dan jangan terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sekian dari kelompok kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kita tiga. Ya, kita sedih. Iya, udah soal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan cerita fabel yang berjudul Panda dan Pohon Bambu Terakhir. Di sebuah hutan pegunungan yang asri, hiduplah seekor panda bernama Panpan. Panpan adalah panda yang sangat malas dan senang membuang-buang makanan. Dia merasa hutan bambu ini sangat luas dan tidak akan pernah habis meskipun ia mematahkan banyak tanpa memandangnya sampai habis. Suatu ketika, musim kemarau panjang melanda. Pohon-pohon bambu mulai mengering dan mati. Panpan yang biasanya santai mulai panik karena kesulitan mencari batang bambu yang segar. Ia berkeliling, namun hanya menemukan batang-batang kering yang sudah ia patahkan dan sisa-sisa kayu sebelumnya. Perut Panpan terasa sangat lapar dan badannya mulai lemas. Saat sedang putus asa, Panpan bertemu dengan seekor kura-kura bijak. Kura-kura itu menunjukkan satu pohon kecil bambu yang masih hijau di balik tingginya yang di balik kucing. Kura-kura berpesan, Ya, saya cepat saja. Panpan pun belajar untuk makan dengan hemat. Ia hanya mengambil daun yang ia butuhkan dan rajin menyiram batang akar bambu tersebut dengan air sungai yang tersisa agar tetap hidup. Akhirnya, hujan kembali turun dan hutan kembali hijau. Panpan kini tidak lagi menjadi panda yang boros. Ia menyadari bahwa menghargai apa yang kita miliki saat ini adalah cara yang terbaik untuk memastikan kalian tidak kekurangan di masa depan. Pesan moralnya, jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki sekarang karena penyesalan selalu datang saat sesuatu itu telah tiada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, selanjutnya kelompok 3. Oke, Pak. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan tentang tragedi Kukang.
sebuah hutan, seekor kukang kecil tinggal di pohon rindang. Ia suka bergelantung sambil menikmati ketenangan. Suatu hari, angin kencang datang dan membuat dahan-dahan tempatnya bertumbuh bergoyang hebat. Daun-daun berjatuhan karena terlalu santai dan kurang waspada. Kukang pun merasa takut dan berusaha mencari pegangan yang lebih kuat. Ia segera berpegangan lebih kuat dan berpindah ke pegangan yang lebih kokoh. Akhirnya aku perlu pindah. Sejak itu, ia lebih berhati-hati saat beristirahat. Dan demikian, kita harus tetap waspada dan tidak terlalu lemah meskipun sedang merasa aman. Sekian, terima kasih. Sekian cerita dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kasih Akila. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kaum terakhir seorang yang presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membacakan fabel yang telah kami buat yang berjudul Si Kukung dan Bunga Mawar. Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor si kukung kecil bernama Sigi. Ia dikenal sebagai hewan yang pemalu tetapi berhati lembut. Suatu hari, Sigi menemukan bunga mawar merah yang sangat cantik. Ia ingin memberikan pada kelinci putih yang sedang sedih karena tidak punya teman bermain. Namun, di tengah jalan, beberapa hewan lain mengejek Sigi dan mengatakan bahwa ia terlalu kecil untuk melakukan hal besar. Meskipun diejek, Sigi tetap berjalan dengan percaya diri. Ia memberikan bunga mawar itu kepada kelinci putih. Kelinci merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada Sigi. Hewan-hewan lain pun akhirnya menyadari kebaikan hati Sigi. Ini adalah jangan pernah meremehkan diri sendiri atau orang lain. Kebaikan hati lebih berharga daripada penampilan atau ukuran tubuh. Beri tepuk tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan hasil kalian. Kalian sangat kreatif. Baik, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ciri-ciri struktur membuat cerita fabel. Orangnya malas. Amanat. Ya, kita mempelajari ada pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur dan kesimpulan. Maaf, amanat. Karena jam sudah menunjukkan jam istirahat, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih juga. I just had to let you know you're She a happy baby, she